Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Rama. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan untuk mata kuliah struktur data di materi sorting pada C++. Nah, untuk definisi dan fungsinya sorting sendiri yaitu definisi sorting, proses mengurutkan data sehingga tersusun sesuai aturan tertentu, bisa berupa angka, huruf, atau data kompleks. Dilakukan agar data lebih mudah dicari, dibaca, dan dianalisis. Lalu untuk fungsinya sendiri, yaitu memudahkan pencarian data seperti penggunaan metode binary search yang hanya bisa digunakan ketika data sudah urut. Lalu menyajikan data lebih rapi, mempercepat proses dan analisis. Nah, untuk macam-macam sorting itu ada tiga: bubble sort, selection sort, insertion sort. Lalu untuk bubble sort sendiri, yaitu membandingkan elemen sekarang dengan berikutnya, lalu tukar bila urutannya salah. Ulangi proses hingga tidak ada pertukaran. Lalu kelebihannya paling mudah dipahami. Kekurangannya banyak pertukaran sehingga kurang efisien, tidak direkomendasikan untuk data besar. Nah, untuk bubble sort sendiri, untuk ketiganya sendiri akan saya jelaskan nanti secara alur prosesnya sendiri. Lalu untuk selection sort, maksimum atau minimum, di mana selection sort ini mencari nilai tertinggi atau terendah. Jadi setiap prosesnya mencari nilai tertinggi. Bila tertinggi, bila sortnya secara ascending, nilai tertingginya akan ditaruh di paling kanan langsung. Bila secara ascending tapi minimum, nilai terendahnya akan langsung ditaruh di sebelah kiri. Jadi untuk setiap prosesnya mencari nilai tertinggi atau terendah, atau maksimum atau minimum pada bagian yang belum terurut, lalu tukar ke posisi akhirnya. Pertukaran hanya sekali per langkah dan lebih efisien daripada bubble untuk jumlah langkah yang sama. Untuk insertion sort atau pengurutan sisip, mulai dari elemen kedua, sisipkan elemen ke posisi yang tepat di subarray yang sudah terurut, baik untuk data hampir terurut, pergerakan berupa geser dan sisip. Nah, untuk alur prosesnya dari proses bubble sort sendiri, dengan data awal 5382 untuk putaran atau proses pertama, bandingkan indeks 0, di mana indeks 0 dan indeks 1, di mana indeks 0 dan indeks 1 bernilai 5 dan 3. Lalu karena 5 lebih besar dari 3, maka posisi di indeks 0 ini ditukar menjadi indeks ke 1 karena agar hasilnya 3582. Lalu bandingkan indeks 1 dan indeks 2. Karena 5 lebih kecil dari 8, akhirnya tidak ditukar, maka hasilnya tetap menjadi 3582. Lalu membandingkan indeks 2 dan indeks 3, yaitu nilainya 8 dan 2, di mana 8 lebih besar dari 2, jadi hasilnya 3528. Lalu untuk putaran atau proses kedua, diulang dari awal lagi, bandingkan indeks 0 dan indeks 1, di mana 3 lebih kecil daripada 5, tidak ditukar. Lalu bandingkan indeks 1 dan indeks 2, 5 lebih besar dari 2, maka hasilnya tukar dan hasilnya 3258. Lalu untuk karena ini berkurang seperti proses awal, di mana proses awal yaitu indeks 0 dan 1 sampai indeks 2 dan 3. Untuk proses kedua, indeks 0 dan indeks 1 dan diakhiri dengan 1 dan indeks 2. Lalu untuk putaran atau proses ketiga, bandingkan indeks 0 dan indeks 1. Karena 3 lebih besar dari 2, maka ditukar. Karena kalau misal untuk proses bubble sort sendiri, membandingkan indeksnya selalu berkurang satu untuk setiap proses akhirnya, karena kalau misal seperti itu, untuk nilai atau elemen di dalam array tersebut sudah berada di bagian paling maksimum lah. Lalu untuk hasil terakhirnya 2358, di mana hasilnya sudah sesuai urut dari kecil ke besar atau secara ascending. Lalu untuk proses selection sort atau maksimum atau minimum, untuk dengan data awalnya sama 5382. Untuk proses satunya yaitu indeksnya dari 0 ya. Cari nilai minimum dari indeks 0 sampai 3. Karena kenapa sampai 3? Karena ini berjumlah elemen 4 dan array itu diawali dari 0. Jadi 0 sampai 3. Lalu cek dulu nilai minimum dari indeks 0 sampai 3 ketemu. Nah, nilai minimum yang paling kecil itu adalah 2. Lalu tukar posisi dengan elemen indeks 0. Langsung duanya ditaruh di indeks 0, dan yang di indeks 0 ditaruh di posisi indeks 3 karena posisi elemen 2 itu ada di indeks 3. Lalu untuk putaran atau proses kedua, indeksnya sama dengan 1. Dimulai dari indeks 1, cari minimum dari indeks 1 sampai 3 ketemu.
ketemu 3 di indeks 3. Lalu tukar posisi dengan elemen indeks 1, di mana indeks 1 yaitu angkanya elemennya 5 ditukar di indeks 3, yaitu jadinya 2385. Lalu untuk proses putaran atau proses 3, yaitu untuk penempatan indeks sama dengan 2, cari nilai minimum dari indeks 2 sampai 3, ketemu 5. Nah, untuk posisi 5 ini ada di indeks 3, lalu tukar posisi dengan elemen di indeks 2, di mana dari 2385 menjadi 2358, sehingga putaran atau proses keempat atau elemen terakhir otomatis benar karena program sudah selesai dan sudah terurut. Lalu untuk insertion sort sendiri, putaran atau proses pertama indeks 1, ambil elemen ke 1, bandingkan dengan kiri, apakah lebih besar atau lebih kecil. Karena 3 kurang dari 5, geser ke 5-nya, digeser ke kanan, tempatkan 3 di depan, jadi hasilnya 3582. Lalu untuk putaran atau proses kedua, indeksnya sama dengan 2, ambil elemen kedua yaitu 8, di mana elemen kedua yang dimaksud adalah indeks kedua dengan elemennya 8, bandingkan dengan kirinya yaitu 5. Maka karena 8 lebih besar dari 5, maka tetap 3582. Nah, untuk putaran ketiga yaitu indeks 3 yaitu uh, ambil elemen ketiga yaitu elemennya 2, bandingkan dengan kiri 8. Karena 2 lebih kecil dari 8, maka 8 geser ke kanan, disisipkan ke kanan, bandingkan dengan 5. Karena 2-nya kurang dari 5, maka 5 geser ke kanan, bandingkan dengan 3. Karena 2 kurang dari 3, maka geser 3 ke kanan, bahkan 2 di depan, dengan hasil akhir yaitu 2358. Insertion sort sendiri ya, lebih tepatnya seperti apa ya, kita menyisipkan elemen-elemen yang lebih kecil. Jadi walaupun angka 2 ini ada di indeks ke 10, putaran atau prosesnya akan berfokus pada elemen dengan angka 2 tersebut. Jadi misal eh, indeks indeks 10 dengan elemen 2, maka 2 tersebut akan dicek sebelah kirinya apakah lebih besar atau lebih kecil. Kalau misal lebih kecil, maka di sebelah kiri terus. Dengan elemen indeks ke-8, apakah lebih kecil? Bila lebih kecil, maka ke kiri lagi, dan seterusnya sampai menempati posisi yang seharusnya gitu. Baik, di sini saya akan mencontohkan metode sorting yang berupa bubble. Kita deklarasikan terlebih dahulu number. Itu ya, program yang saya buat berupa statis ya. Nah, untuk angkanya kita samakan saja 5382. Nah, hasil yang diinginkan 2358, 5382. Sama dengan 0. Ini untuk nanti saya jelaskan saja. Kita outputkan dulu data sebelum urut. I plus plus number. Nah, untuk datanya sudah sesuai dengan apa yang ditulis di program ini ya. Lalu berikutnya kita akan membuat sebuah codingan, di mana codingan tersebut digunakan untuk sortingnya. For yang T itu sama dengan 0, I kurang dari 4,
for int sama dengan 3, int c sama dengan 3, c kurang dari c lebih besar, sorry, c. Nah, untuk kunci dari kita ingin urutannya dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar, yaitu di sini. Jika number c kurang dari number c-1, maka min sama dengan number c lalu kita outputkan potensial data setelah menurut for int i sama dengan 0, i kurang dari 4, i plus number ya, biar sedikit rapi, tambahin slash n. Nah, seperti yang diinginkan ya, 2358 sesuai pada hasil akhir ini. Lalu apabila kita ingin mengurutkannya dari besar ke kecil, kita tinggal kembalikan tanda bilang, yaitu dari lebih kecil menjadi lebih besar. Dan baiklah, maka hasilnya 8532 seperti data setelah urut yang diinginkan ya. Tapi untuk proses ini tuh aslinya bilangan kecil ke sebelah kiri. Jadi kita menghitungnya dari belakang ke depan. Kalau misal ingin dari besar ke sebelah kanan, kita tinggal menggantinya menjadi ini 1, ini kurang dari lebih 4 nanti kita coba terlebih dahulu ya. Nah, sama seperti tadi 2358. Jadi begitu, cukup sekian dari penjelasan atau contoh dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.